Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya yang masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan kelompok kami. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kelompok kami itu dengan judul penurunan persamaan perpetuitas dan anuitas, mata kuliah matematika bisnis dan keuangan. Dosen pengampu Ibu Hasrani Hasan SE MSc. Berikut nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama Andi Basa Kumala Putra dengan NIM 1057311044421. Yang kedua Nur Fadillah Saleh dengan NIM 1057311033521. Yang ketiga Roda Fitlia Jafar dengan NIM 10573110621. Yang keempat Ismi Rahmah dengan NIM 1057311055921. Yang kelima Asran 1057311046621. Yang keenam Nurwinda Lestari dengan NIM 1057311036621. Dan yang terakhir Mirna dengan NIM 10573110421. Adapun pembahasan daripada kelompok kami bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama persamaan dasar, yang kedua perpetuitas, yang ketiga anuitas, yang keempat perpetuitas tumbuh, yang kelima anuitas bertumbuh, yang keenam perpetuitas di muka, dan yang ketujuh anuitas di muka. Persamaan dasar. Persamaan dasar yang diperlukan dalam matematika keuangan adalah persamaan dasar yang dikembangkan oleh Irving Fisher sejak tahun 1930 untuk menghitung nilai sekarang atau present value, dalam hal ini PV, dari sebuah nilai akan datang atau future value pada periode N dengan menggunakan tingkat diskonto I. Berikut rumus persamaan dasar, yaitu FV sama dengan PV dalam kurung 1 tambah I pangkat N, sehingga PV sama dengan FV dibagi 1 tambah I pangkat N sama dengan PV dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Keterangan FV sama dengan nilai akan datang atau future value. Kedua PV sama dengan nilai sekarang atau present value. Kemudian N adalah jumlah periode dan I adalah tingkat bunga. Berikut contoh soal persamaan dasar. 1. Seorang karyawan bermaksud membeli produk investasi untuk biaya pendidikan yang bernilai 150 juta pada tahun ke-8 jika retur atau pengembalian investasi tersebut adalah 6% per tahun. Berapakah dana yang harus ia investasikan saat ini? Jawabannya FV future value sama dengan 150 juta, N sama dengan 8, I sama dengan 6%, dengan rumus PV sama dengan FV dalam kurung 1 tambah I pangkat min N sama dengan 150 juta dikali 1 tambah 0,06 pangkat min 8, hasilnya 94 juta 100
Rp11.855. Yang kedua, Pak Hadi menginvestasikan uang senilai 200 juta pada sebuah bank yang memberikan suku bunga bersih 7% per tahun selama 10 tahun. Jika suku bunga tersebut tidak berubah selama periode investasi, berapakah jumlah uang Pak Hadi pada akhir periode investasi? Jawabannya, PV sama dengan 200 juta, I sama dengan 7%, N sama dengan 10, rumus FV sama dengan PV dalam kurung 1 tambah I pangkat N sama dengan 200 juta dikali 1 tambah 0,07 pangkat 10. Hasilnya 393.430.271 rupiah. Itulah tadi materi persamaan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Nur Fadla Saleh akan melanjutkan penjelasan materi dari sebelumnya, yaitu dengan materi perpetuitas, di mana perpetuitas sendiri adalah rangkaian arus kas atau cash flow sebesar A yang terus-menerus dari periode 1 hingga periode tak hingga dengan interval waktu yang sama. Adapun rumus perpetuitas yaitu bisa dilihat pada slide-nya. Yang pertama, PV dalam kurung 1 tambah I kurang PV sama dengan A menjadi PV dalam kurung 1 tambah I kurang 1 sama dengan A menjadi PV dikali I sama dengan A menjadi rumus perpetuitas yaitu PV sama dengan A per I, di mana PV sama dengan nilai sekarang, I sama dengan tingkat bunga, A sama dengan arus kas. Nah, selanjutnya kita beralih pada contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah produk investasi menawarkan retur sebesar 10 juta per tahun seumur hidup. Jika suku bunga diasumsikan tetap sebesar 6% per tahun, berapakah nilai sekarang dari investasi tersebut? Nah, diketahui A sama dengan 10 juta, I sama dengan 6% atau 0,06. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu PV sama dengan A per I sama dengan 10 juta dibagi 6% menjadi 166.666.666,7. Selanjutnya pada contoh kedua, yaitu pada tanggal 1 September 2012 Doni membeli sebuah mobil dan mendapatkan hadiah undian. Hadiah tersebut yaitu memilih menerima uang sebesar 100 juta rupiah pada hari itu atau mendapatkan uang sebesar 2.500.000 setiap 3 bulan seumur hidup dengan tingkat bunga adalah 14% per tahun. Manakah yang akan diambil Doni? Diketahui A sama dengan 2,5 juta, I sama dengan 14% dibagi 4. Nah, nilai 4 di sini dapat dari 12 bulan dikali 3. Nah, jadi I sama dengan 14% dibagi 4 sama dengan 3,5%. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu PV sama dengan A per I sama dengan 2.500.000 dibagi 3,5% sama dengan 71.428.571,43. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rauda Fitlia Jafar dan saya akan membawakan materi tentang anuitas. Anuitas dalam perpetuitas dibayarkan atau diterima terus-menerus mulai periode 1 hingga periode tak terhingga. Jika periode arus kas ternyata terbatas, katakan mulai periode 1 hingga periode N selama N kali. Kita menyebutnya dengan anuitas. Anuitas atau biasa disebut dengan anuitas biasa adalah
rangkaian arus kas sebesar A dengan interval waktu yang sama, misalnya bulanan atau tahunan, mulai dari periode 1 hingga periode N. Adapun rumus dari anuitas yaitu PF sama dengan A per I dalam kurung 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N. Jadi PF itu nilai sekarang atau present value, N itu jumlah periode, dan I itu tingkat bunga. Selanjutnya kita masuk di contoh soal pertama. Sebuah produk investasi menawarkan anuitas sebesar 10 juta per tahun seumur hidup yang dimulai dari tahun kelima. Jika retur yang diharapkan diasumsikan tetap sebesar 6% per tahun, berapakah nilai sekarang dari investasi tersebut? Jadi diketahui A-nya itu ada 10 juta, I-nya ada 6%, N tambah 1 sama dengan 5, dengan demikian N-nya ada 4. Jadi caranya itu PF sama dengan A per I dibagi 1 tambah I pangkat N sama dengan 10 juta per 6% dibagi 1 tambah 6% pangkat 4. Jadi hasilnya itu ada 132.015.610,5 rupiah. Selanjutnya kita masuk di contoh soal yang kedua. Wira menyisihkan dari penghasilannya 1 juta per bulan selama 25 tahun untuk bekal pensiunnya. Jika retur yang diperolehnya adalah 6% PA, berapakah nilai investasinya pada akhir tahun ke-25? Diketahui A-nya sama dengan 1 juta, I sama dengan 6% dibagi 12 sama dengan 0,5%. N-nya sama dengan 25 tahun dikali 12 bulan sama dengan 300 bulan. Jadi PF sama dengan A per I dikali 1 tambah I pangkat min N dikurang 1 sama dengan 1 juta per 0,5% dikali 1 tambah 0,5% pangkat 300 dikurang 1, hasilnya 699.993.962,4 rupiah. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ismi Rahma selaku pemateri selanjutnya yang akan membahas mengenai perpetuitas bertumbuh. Perpetuitas bertumbuh berbeda dari perpetuitas biasa dalam hal adanya pertumbuhan sebesar G setiap periode yang tidak ada dalam perpetuitas biasa, atau G sama dengan 0 pada perpetuitas biasa. Dalam perpetuitas bertumbuh, arus kas ini bertumbuh, yaitu mulai dari A satu periode lagi menjadi A kali 1 tambah G pada periode kedua, A sama dengan 1 tambah G pangkat 2 pada periode ketiga, dan begitu pun seterusnya. Adapun rumusnya yaitu PV sama dengan A per kali I kurang G. Adapun persamaan nilai sekarang untuk perpetuitas bertumbuh yaitu FP sama dengan A kali 1 tambah I per I kurang G. Adapun keterangannya yaitu FV sama dengan nilai akan datang atau future value. Yang kedua ada FPV sama dengan nilai sekarang atau present value. G yaitu tingkat pertumbuhan, I yaitu tingkat bunga. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah investasi menawarkan arus kas sebesar 20 juta tahun depan yang akan meningkat 5% per tahun untuk seumur hidup. Jika tingkat diskonto yang relevan adalah 7% per tahun, berapakah nilai sekarang dari investasi tersebut? Jawabannya yang pertama ada A, yaitu anuitasnya sebesar 20 juta, ada G yang berarti tingkat pertumbuhannya sebesar 5%, ada I-nya sebesar 7% atau tingkat bunganya. Adapun rumus yang digunakan yaitu VV sama dengan A per I kurang G sama dengan 20 juta per 7% kurang 5%, hasil akhirnya yaitu 1 miliar. Jadi
Nilai sekarang dari investasi tersebut yaitu sebesar 1 miliar. Baik, itulah materi dari teman kelompok saya, materi prioritas bertumbuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri, itu nama saya Asran. Saya akan membawakan materi anuitas bertumbuh. Periode dalam anuitas bertumbuh terbatas, yaitu hanya sampai periode N, sama seperti persamaan anuitas biasa yang merupakan selisih dari prioritas biasa dikurangi prioritas ditunda. Persamaan untuk anuitas bertumbuh juga dapat diperoleh dari pengurangan prioritas bertumbuh ditunda dari prioritas bertumbuh biasa. Rumus yang dipakai itu FV sama dengan A per dalam kurung I kurang G dalam kurung I tambah I pangkat N kurang dalam kurung I tambah G pangkat 2. Nah, di sini ada contoh soalnya, itu yang pertama. Sebuah investasi mengeluarkan arus kas mulai dari 20 juta tahun depan yang meningkat 5% per tahun untuk seumur hidup yang dimulai dari tahun kelima. Jika tingkat bunga diskonto yang relevan adalah 7% per tahun, berapakah nilai sekarang investasi tersebut? Nah, jawabannya yaitu A sama dengan 20 juta rupiah, G sama dengan 5%, N tambah I sama dengan 5 dengan demikian N sama dengan 4, I sama dengan 7%. PV sama dengan A dalam kurung I tambah G pangkat N per dalam kurung I kurang G per I 1 tambah I pangkat N sama dengan 20 juta kali dalam kurung 1 tambah 5% pangkat 4 per 7% kurang 5% per 1 tambah 7% pangkat 4 sama dengan hasilnya itu 927.303.898 rupiah. Nah, contoh yang kedua yaitu selama 10 tahun Ana akan menyisihkan penghasilannya untuk ditabung mulai dari 24 juta rupiah tahun depan dengan pertumbuhan sesuai dengan peningkatan gaji tahunannya. Jika pertumbuhan gaji Ana sebesar 6% dan suku bunga relevan 8% per tahun, berapakah nilai tabungan Ana pada tahun ke-10? Jawabannya itu A sama dengan 24 juta rupiah, G sama dengan 6%, N sama dengan 10, I sama dengan 8%. Rumusnya itu FV sama dengan A per dalam kurung I kurang G dalam kurung I tambah I pangkat N kurang 1 tambah G pangkat N sama dengan 24 juta per 8% kurang 6% dalam kurung 1 tambah 8% pangkat 10 dikurang dalam kurung 1 tambah 6% pangkat 10. Hasilnya itu 441.692.760 rupiah. Ya, itulah materi dari anuitas bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Nurwina Lestari akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang perpetuitas di muka. Variasi lain dari perpetuitas adalah perpetuitas di muka. Perpetuitas di muka berbeda dari perpetuitas biasa dalam hal periode untuk arus kas pertama. Dalam perpetuitas biasa, arus kas pertama ini terjadi pada periode pertama. Sedangkan dalam perpetuitas di muka, arus kas mulai periode 0 atau hari ini. Periode untuk arus kas lainnya sama dengan demikian perpetuitas di muka. Di muka adalah perpetuitas di muka ditambah arus kas periode sebesar A. Di sini rumusnya yaitu PP perpetuitas di muka sama dengan PP perpetuitas biasa ditambah A. PP DUE sama dengan A per I ditambah A, di mana keterangan rumusnya yaitu PP perpetuitas di muka adalah nilai sekarang perpetuitas di muka, A adalah anuitas, I adalah tingkat bunga. Contoh soalnya, sebuah perusahaan bermaksud menawarkan produk investasi yang memberikan arus kas sebesar Rp500.000 per bulan yang dimulai sejak dibelinya investasi tersebut. Jika return yang relevan diasumsikan 9% per tahun, berapakah harga wajar produk investasi tersebut? Nah, di sini anuitasnya sebesar Rp500.000, tingkat bunganya 9%. Jadi masukkan ke rumus PP DUE sama dengan A per I ditambah A, yaitu
Rp500.000 per 0,75%. 0,75% didapat dari 9% per 12 ditambah Rp500.000 sama dengan Rp67.166.666,7. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Saya akan menjelaskan apa itu anuitas di muka. Dalam anuitas biasa, periode arus kas dimulai periode 1 hingga periode N. Dalam anuitas di muka, periodenya mulai periode O atau hari ini hingga periode N sampai I. Rumusnya yaitu PV DUE sama dengan A per I 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I pangkat min N tambah 1 ditambah A. PV nya adalah nilai sekarang, A adalah anuitas, N adalah jumlah periode, I adalah tingkat bunga. Contohnya yaitu Kaila bermaksud mengambil KPR dengan besar cicilan maksimal sebesar 5 juta per bulan yang dimulai pada saat tanda tangan perjanjian selama 10 tahun. Jika suku bunga diasumsikan tetap 12% per tahun, berapakah plafon pinjaman maksimal yang dapat diperoleh Kaila? Jawabannya yaitu anuitasnya 5 juta, tingkat bunganya 12% per 12 sama dengan 1% per periode. Jumlah periodenya yaitu 10 tahun dikali 12 bulan sama dengan 120 bulan. PV DUE nya adalah A dikurang I 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I pangkat min N tambah 1 ditambah A sama dengan 5 juta per 1%, 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 1% pangkat min 120 tambah 1 ditambah 5 juta. Hasilnya itu 351.987.636,3. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga materi yang kami jelaskan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.